Masa awal kemerdekaan, tahun 1945 hingga 1966. Janji kemerdekaan Jepang diberikan lewat pembentukan BPUPKI. Hasilnya adalah Pancasila dan juga Piagam Jakarta. Serangan bom atom mendesak Jepang untuk akhirnya membentuk PPKI untuk Indonesia. 2 hari setelah Jepang menyerah pada sekutu, Indonesia pun memproklamasikan kemerdekaannya. Perang pasca kemerdekaan terjadi dan baru dapat berakhir ketika ada konferensi meja bundar. Demokrasi liberal pun dimulai, berlakunya UUD 50 dengan sistem parlementer, namun terjadi ketidakstabilan pemerintahan, pemberontakan, hingga akhirnya ada dekret Presiden 5 Juli 59. Demokrasi terpimpin terjadi dan terdapat penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 45, di mana Presiden seumur hidup, sistem pemerintahan dikendalikan Presiden, konfrontasi dengan Malaysia, keluarnya Indonesia dari PBB, G30 SPKI, dan diakhiri oleh Surat Perintah 11 Maret. Masa Orde Baru. Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat perintah ini dikenal sebagai Super Semar. Dengan dikeluarkannya Super Semar, dianggap menjadi penanda lahirnya Orde Baru. Beberapa hal yang terjadi pada masa Orde Baru antara lain perkembangan politik dan perkembangan ekonomi. Dalam perkembangan politik dilakukan penataan stabilitas politik antara lain dengan pemulihan politik luar negeri bebas aktif. Bergabungnya kembali Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan ikut memprakarsai pembentukan ASEAN. Perkembangan ekonomi yang terjadi adalah dengan adanya program jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek yaitu melalui program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, sedangkan program jangka panjang selama 25 tahun secara periodik 5 tahunan dikenal dengan pelita. Pada tanggal 15 Januari 1998, Presiden Soeharto menerima reformasi IMF dengan ditandatanganinya Letter of Intent atau nota kesepakatan antara Presiden Soeharto dan Direktur Pelaksana IMF, Michel Camdesius. Sidang umum MPR yang dilaksanakan pada Maret 1998 menetapkan kembali Soeharto sebagai presiden. Pada tanggal 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta tewas tertembak peluru saat demonstrasi menuntut Soeharto mundur. Presiden Soeharto akhirnya membacakan pernyataan pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Negara Jakarta. Sejak saat itu memasuki sebuah era baru, yaitu masa reformasi, yang dipimpin oleh yang pertama B.J. Habibie, yang kedua Abdurrahman Wahid, yang ketiga Megawati, yang keempat Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang kelima Joko Widodo sampai dengan sekarang. Berkaca dari perjuangan para pendahulu bangsa dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, konsep wawasan kebangsaan tergambar jelas lewat semangat mengutamakan kesatuan dan persatuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Para pendahulu memberikan contoh konkret perilaku patriotisme menjaga kedaulatan negara Indonesia. Memberi yang terbaik, berkontribusi memajukan bangsa, aktif dalam berorganisasi, dan tentu saja menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Pada masa Orde Baru, pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan situasi Indonesia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai gagasan dilakukan, salah satunya dengan adanya pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang dinamakan Eka Prasetya Pancakarsa untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Gagasan tersebut sejalan dengan adanya 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Beberapa segi kehidupan berbangsa dan bernegara mencerminkan adanya nilai-nilai wawasan kebangsaan. Intinya, begitulah reformasi terjadi karena banyak yang berdarah, banyak korban kerusuhan, banyak yang meninggal. Maka, sekarang kita lagi ada di masa reformasi. Kita harus memanfaatkan reformasi ini, manfaatkan kebebasan bersuara ini untuk pemimpin saat ini. Jangan sampai reformasi itu dikorupsi. Semoga terus bisa berjalan dengan baik. Terakhir, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.